Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Baik, saya juga bersama dengan Bapak Asfi Marwan Adam di sini, seorang sejarawan dan juga penulis buku memoir Pak Sidarto Danu Subroto, seorang ajudan Bung Karno yang saat ini menjadi Ketua MPR kita, menggantikan almarhum Bapak Taufik Kimas. Baik, mungkin Pak Asfi bisa cerita begitu ya, bagaimana sebetulnya kiprah Pak Sidarto begitu ya, kita lihat transisinya selama tiga zaman ini, kemudian sekarang terpilih menjadi Ketua MPR. Eh, ya, saya diminta untuk menulis memoir ini sebetulnya untuk peringatan 77 tahun Pak Sidarto gitu. Oke, Jadi ulang tahunnya Pak dipersiapkan Sidarto sudah ya? setahun sebelumnya gitu untuk Sudah setahun yang memperingati lalu. gitu tahun yang Oke, lalu. iya, iya. 11 Juni kemarin ya? Ya, 11 Juni kemarin. Jadi Bulan Pancasila juga lahir ya, mungkin Pak betul. Sidarto nih. Tapi kemudian ketika bukunya akan diluncurkan ada musibah, Pak Taufik Kemas meninggal. Jadi peluncurannya menjadi tertunda. Tetapi yang penting bagi saya selama 1 tahun menulis buku ini adalah ya bagaimana seorang Sidarto yang berusia 77 tahun itu bertemu dengan pada waktu yang tepat, tidak pernah beliau terlambat dan kemudian dalam keadaan selalu segar gitu dan menceritakan tentang banyak hal tentang Bung Karno gitu. Beliau juga menceritakan misalnya pada saat ketika Bung Karno itu mengalami tahanan rumah di Wisma Yaso. Bung Karno ini kan tidak mendapat, kalau sekarang ini ada uang pensiunan presiden atau semacamnya, itu nggak ada uang. Jadi beliau itu sampai-sampai ya meminta bagaimana cara mendapatkan uang, dan Pak Sidarto kemudian menghubungi seorang Pak Tukimin yang dulunya bekerja di istana dan dapat 10.000 US dollar uang untuk dipegang Bung Karno untuk keperluan sehari-hari, dan untuk memasukkan uang itu ke Wisma Yaso kan dijaga. Nah, Pak Darto kemudian supaya aman itu menghubungi Mbak Mega. Jadi uang itu dimasukkan ke dalam kaleng biskuit sehingga bisa sampai ke Wisma Yaso. ke Wisma Yaso. Jadi ya begitu pahitnya pada saat itu ya. Begitu teganya orang terhadap seorang proklamator. Tapi ya itulah yang dialami dan disaksikan sendiri oleh Pak Sidarto. Dan tetapi yang menarik bagi saya adalah masa 13 bulan ini sebetulnya masa yang mungkin masa yang memprihatinkan ya, tetapi bagi Pak Sidarto banyak mendapat cerita. Karena kalau Bung Karno itu sebagai presiden yang non aktif, jadi beliau mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk bercerita tentang banyak hal, tentang cita-citanya, tentang apa yang menjadi persoalan bangsa ini. Oke, baik. Jadi teman curhat juga mungkin ya Pak Sidarto ya. Betul. Ya mungkin Pak Sidarto juga akhirnya mungkin mendapatkan semangat juga tentunya dari Pak Soekarno begitu ya, ketika Pak Soekarno sudah tiada, kemudian bahkan sampai diinterogasi 4 tahun itu seperti apa Pak prosesnya? Ya begitulah. Waktu itu semua yang berbau kurang bersih lingkungan namanya ya. Apa itu anak tapol, apa yang pernah berhubungan dengan, apalagi saya berhubungan dengan Bung Karno yang sedang ditahan ya. Banyak hal yang saya harus kerjakan yang mungkin diikuti oleh intelligence yang saya tidak tahu ya. Ya saya innocent aja ya. Disuruh ini saya datang, disuruh ke sana saya datang, hubungi orang saya jadi saya innocent saya ini lakukan itu ya. Bahwa saya diikuti intelligence saya tidak tahu ya. Tapi yang penting adalah bahwa suasana kebatinan pimpinan Polri waktu itu masih pro Bung Karno. Di sana ada Pak Sucipto Widodo, ada Pak Ugeng, ada Pak Hasan, ya, Pak Widodo Buditarmo, yang mereka betul-betul prihatin dengan apa yang saya alami. Sidarto ini saya tugaskan pada saat-saat peralihan, bahwa mengalami begini ini beliau merasa bertanggung jawab. Terus kalau saya dipanggil Pak Ugeng apa itu, jalani aja toh interogasinya, tapi pokoknya one day you saya perhatikan. Ya karena suasana kebatinan polisi masih begitulah, saya dapat clearance after 4 years ya. Jadi 4 tahun kemudian bisa naik pangkat lagi begitu ya, bukan, Pak ya? Kapolres Tangerang gitu, mulai merambat lagi lah ya. Nah waktu sampai kolonel di stop lagi. Waktu saya tanyakan, ini saya menjabat Kadispen yang jabatan Pati, Interpol juga, kenapa saya kolonel terus selama hampir 8 tahun. Apa sih bedanya toh? You pensiun kolonel sama pensiun jenderal? Disyukuri aja lah sekarang ini. Jadi waktu itu saya sudah
drop lagi saya. Lalu ada pergantian Kapolri Pak Anton Sujarwo, Ya. yang dulu sama-sama diperiksa dengan saya di Perpu. Beliau 2 tahun diperiksa, saya 4 tahun. Ya. Oke. Waktu dia tanya, "Tok, kamu masih kolonel?" "Iya Pak." "Kamu bulan ini naik jenderal ya?" Karena dulu satu nasib dengan saya, ya, Iya. Pak Anton. Jadi Kapolri waktu itu. Ya, baru 2 minggu sudah dinaikkan oleh beliau. Ya, ini memang semua jalan hidup saya yang saya syukuri aja, ya, mengalir dan semua ridho Allah aja. Iya, sampai akhirnya bisa berkiprah lagi begitu ya di Iya. DPR RI dan sekarang ada di MPR. Iya. Ya kembali ke Pak Asfi mungkin ya ketika di masa peralihan tersebut ya Pak Sidarto mendampingi Bung Karno, apakah juga memang terlihat juga Pak Sidarto juga menyerap apa yang disampaikan oleh Bung Karno, terutama pemikiran-pemikiran Bung Karno begitu? Oh iya, itu jelas gitu. Dari wawancara beliau, kutipan Bung Karno itu kan selalu muncul, dan pandangan Bung Karno tentang Trisakti, bagaimana kita harus mandiri di dalam ekonomi, merdeka di dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya, itu selalu mengemuka gitu ya. Nah, itu yang diserap saya kira oleh Pak Darto dalam masa yang singkat ini. Tetapi kalau berbicara secara luas ya, yang mengesankan bagi saya dari Pak Darto itu adalah endurance-nya gitu. Daya tahannya yang luar biasa dalam usia yang sangat panjang ini, bahwa beliau itu pernah diinterogasi sekian tahun, pernah tidak naik pangkat dari kolonel itu mandek, tapi akhirnya juga bisa naik lagi menjadi jenderal, dan tapi kemudian juga masuk ke partai. Di partai pun beliau sempat terpinggirkan gitu, karena beliau pernah juga kritis terhadap pimpinan partai ketika masih di litbang partai itu. Tapi yang menarik itu adalah beliau itu seorang yang loyal terhadap partai, beliau tidak loncat pagar gitu. Nah, ini yang bagi saya ini sangat mengesankan gitu, seorang yang begitu teguh melakukan sesuatu itu dengan prinsip, ya jadi dijalani saja gitu, dan akhirnya ya menjadi ketua MPR pun dan juga di luar orang tidak bisa meramalkan kan gitu, tapi beliau mendapat kesempatan menduduki fungsi jabatan yang terhormat itu. Beliau malah merencanakan untuk menjadi calon anggota DPD misalnya. Tidak terbayang waktu itu untuk menjadi ketua MPR ya misalnya gitu. Oke, ya baik. Kemudian Pak Darto, saya ingin tahu nih, apa sebetulnya yang masyarakat belum tahu mengenai kepergian Bung Karno waktu itu? Ya, ada pembiaran ya dalam perawatan kesehatan, bahwa hampir semua obat yang harus diminum itu tidak diambil di apotek ya, disimpan di laci. Itu bukan Pak Sidarto yang mengurus mengenai pengambilan obat? Tidak. Waktu beliau sudah mulai lemah, saya ditarik dari Wisma Yasuh, dan di fungsi saya memang lebih banyak digantikan oleh tim medis ya. Lah, tim medis yang baru ini sudah mendapati begitu banyak resep yang tidak pernah diambil. Ini yang memang ya, hipertensi itu kalau nggak diobati ginjalnya pasti kena ya. Itu siapapun begitu ya. Ini yang dialami oleh Bung Karno. Ada pembiaran yang beliau lalu ya makin lemah dan hanya bertahan 2,5 tahun lalu tidak ada ya. Memang beliau ini orang yang ekstrovert ya, orang yang harus berkumpul dengan publik, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan orang-orang yang bisa diajak bicara. Begitu dia dikucilkan, itu adalah vonis bagi dia untuk selesai. Dia tidak bisa sendiri dia itu. Itu aja. Itu Soekarno itu. Ya, walaupun di bukunya juga ditulis bahwa Bung Karno masih rutin juga pergi ke dokter mata maupun ke dokter yang ada itu di pada saat beliau gigi masih itu saya mengantar ke dokter gigi di Menteng, ke dokter mata di Karolus ya. Itu beliau masih lumayan. Tapi pada saat itu pun tidak mudah ya. Beliau sudah betul-betul sudah makin drop. Oke. Baiklah, pemirsa, pembicaraan menarik ini masih kami akan lanjutkan. Kami juga ingin tahu bagaimana akhirnya Pak Sidarto bisa memutuskan masuk ke salah satu partai ya, ke PDI Perjuangan. Nanti di bagian berikutnya kita akan bahas. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita.